Kurang lama. Kurang lama. Kalau lebih lama emang kamu mau nambah apa? Apa yang kamu mau lakukan? Satu negara 1 minggu. Buset dah, itu mah tinggal aja di sana. Iya betul. Oke. Halo guys. Hari ini mau ngobrol-ngobrol. We are back. Kayak kemarin kita baru pulang Europe trip selama 22 hari ke 18 kota dan 8 negara. Ceritanya gimana Pak pengalamannya? Mantap. Selama 22 hari. Kurang lama. Serius kurang lama. Harusnya at least 3 bulan. Itu udah lama banget sih, sebulan. Bahkan kayaknya orang-orang tuh pada nanya cutinya kok bisa sebulan. Gimana cutinya kok bisa sebulan? Ada tips and triknya. Apa? Harus di saat momen cuti bersama yang panjang. Seperti? Lebaran. Konsekuensinya tidak lebaran di Indo. Ya, apa-apa juga. Tiap tahun nggak lebaran di sini juga. Nagih nih kayaknya Bapak ini. Tahun depan kita mau kemana? Gak tahu. Summary aja kalau nggak yang paling kamu suka dari Europe trip kemarin selama 22 hari. Dari kotanya. Ya kota boleh, negara boleh. Kalau kotanya yang pertama aku suka Cinque Terre. Udah jelas. Karena Cinque Terre ada 5 desa, banyak yang pantai-pantai. Mungkin nggak pantai di sana sama sekali. Paling beda aja sih dibanding yang lain-lain. Kalau yang Cinque Terre kan pantai ya, terus kota-kota yang lain lebih ke landscape sama ya city aja sekota. Kalau aku nomor satunya sih Lisbon sih aku suka. Cuma nanjak-nanjak. Iya. Lisbon bagus, cuma aku tuh paling suka Portugal sih sebenarnya, karena aku pertama belum pernah. Jadi itu negara baru buat aku. Jadi explore. Belum pernah. Kamu juga pertama. Saya sudah pernah. Iya sama dong, kan kita bareng ke sananya. Cuma tidak walkable. Ya cuman nggak walkable buat kalau apalagi udah agak tua sama bawa anak kecil. Kita aja masih muda tapi capek luar biasa. Kamu masih muda, bukannya kamu elderly. Capek sih, nanjaknya banyak banget tanjakan di Lisbon. Terus Porto tuh sebenarnya aku juga suka, cuman sayang banget kita cuma transit 4 jaman ya, 4 jam gara-gara harusnya tuh bus kita berangkat jam 10 jadi berangkat jam 12, berkurang 2 jam. Terus pesawat kita yang harusnya berangkatnya jam 11 malam jadi jam 9, jadi maju 3 jam. Jadi kita udah kekurangan 5 jam lah di Porto. Jadi benar-benar pas kita nyampe dari Lisbon naik bis, itu kita langsung lari aja gitu, naruh barang terus turun ke bawah karena dia kan di atas ya tempatnya kebetulan. Terus kita turun ke bawah ke tempat-tempat yang lainnya gitu. Porto asik sih. Porto kayak beda aja gitu sama kota-kota di Eropa lainnya sih. Apa Porto? Kenapa beda? Kayak lebih klasik aja gitu, kayak lebih jadul. Tapi Porto banyak ini sih, banyak art. Ya banyak tempat-tempat ini nongkrong senja gitu di taman-taman, nyanyi-nyanyi. Iya sih. Tapi kalau nyanyi-nyanyi mah emang Spain sama Portugal sih. Spain sama Portugal sih. Ya Spain aku paling suka sih, Spain juga. Spain. Semuanya aja kamu paling suka. Ya, karena aku suka banget Spain sama Portugal. Ini yang mana? Kota yang mana yang Granada sih. Aku paling suka Granada. Granada. Barcelona juga oke sih sebenarnya. Setuju. Tapi enggak cheesecake enak. Enggak sih, Granada sih aku. Lebih minim hobo. Dan fotonya lebih rapi, bersih, tidak bau besi. Iya, Granada the best. Bersih. Granada itu di selatan Spanyol. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke sana bisa via Barcelona atau Madrid pesawatnya. Terus lanjut naik kereta atau bus. Terus apalagi selain Cinque Terre yang kamu suka? Lisbon. Sama berarti ya, Lisbon bagus banget. Interlaken. Interlaken juga bagus sih. Ya. Soalnya dia landscape dan landscape-nya tuh udah bagus aja gitu Interlaken. Sebenarnya mirip-mirip New Zealand. Ya mirip New Zealand, Swiss-nya ya, atau Interlaken-nya doang. Swiss ya. Ya sih, mirip-mirip New Zealand. Spanyol sama Portugal itu makanannya enak-enak sih, tasty. Italia juga. Oh ya, Italia juga sih. Tapi kan kalau di Lisbon sama Porto dia lebih ke kayak seafood yang kita nggak pernah makan sebelumnya. Kalau pasta kan kita pernah makan, cuman taste-nya emang lebih enak aja di Italia, lebih kayak delicioso. Setuju. Enak banget taste pasta di Italia. Pastanya yang mana yang kamu paling suka? Al24 lah. Al24 sih. Rekomendasi dari Sobat Lutfi Nana. Yang di Roma. Itu enak banget
banget pasanya parah dan murah, cuman berapa 400 ribuan ya kita makan berdua. Ya Considering- 20 euroan. Considering makan di Eropa bisa sekitar 400 sampai 800 ribu berdua average-nya kalau kita sekali makan keluar ke restoran. Makanan yang paling mahal yang mana, inget gak? Ingatlah Mosti 1 juta. Iya betul. Mesti itu kita makanan pertama kita langsung shock. Iya, makanan pertama kita di Barcelona. Jadi Langsung asal pesanannya nih Mbak, tanpa lihat-lihat harga. ya, jadi aku nyari kan paella yang halal di Barcelona. Rekomendasinya tuh ke Mosti. Ternyata kalau di Barcelona mostly kali ya di kota besar, kalau pesen paella, harga yang ditulis tuh harga 1 orang. Tapi kita harus pesen 2 orang, buat 2 orang. Jadi dikali 2 minimal untuk 2 paella. Karena kita berdua ya pesennya kali 2 kan. Terus tiba-tiba harganya jadi 1 juta, mahal banget. Kamu ada perbekalan ya, setengah koper. Iya, cuman itu enak sih, emang enak sih dia tasty dan ya halal. Lebih juga. enak yang itu sih, Mosti dibanding yang kedua kita beli. Yang di Librero. Sevilla. Tapi yang di Sevilla tuh aku juga suka sih sebenarnya. Lebih basah tapi kan. Lebih basah ya. Yang moist gitu aku suka. Tapasnya juga enak-enak. Di mana? Dua-duanya. Sevilla sama Barcelona enak. Barcelona ya yang kita sama Simpson ya. Sama Simpson. Ya itu enak sih. Apa sih enak sih makanan yang kecil-kecil gitu. Apalagi ya kalau tempat lain sih makanan ya oke lah, paling kita jajan-jajan doang. Selebihnya kita bawa bekal, Swiss kita sama sekali tidak jajan. jajan di resto. Aduh mahal banget. Mahal banget. Berapa harga satu bagel? 200-an. 200 ribu. Emang mahal banget sih Swiss. Cuman ya memang bagus kotanya. Kemarin tuh kita nggak naik ke gunung yang paling terkenal kan, Jungfraujoch ya yang paling terkenal itu. Kalau nggak salah 1 orang kosnya 4 juta buat naik ke atas. Ya 200 CHF, 200 Swiss franc. Buat cable car-nya. Ya buat 1 orang. Kemarin tuh daripada ke Jungfraujoch kita jadi milih ke Grindelwald. Grindelwald setengahnya kayaknya. Setengahnya harganya bener. Dan kita pakai itu. Eurail. Ya, Oh ya pakai teman-teman, Eurail. kalau misalnya tinggalnya di Indonesia mau Europe trip mandiri, tuh coba deh download atau nggak cari tahu Eurail. Itu kayak GR Pass tapi buat di Eropa. Nah jadi kalian udah tinggal beli sekali itu doang, nanti sisanya tinggal naik keretanya aja. Jadi kalian bisa pilih keretanya mana. Tapi beberapa kereta yang antar kota atau yang perjalanan jauh itu biasanya ada seat reservation lagi, jadi nambah. Gitu. Tapi kalau misalnya infonya nggak ada seat reservationnya ya tinggal naik aja. Nah terus apa yang paling kamu nggak suka dari Europe? Toiletnya berbayar. Nah, Iya toiletnya berbayar, jadi kita kalau mau pipis harus cari kafe. Dari itu beli bakery yang kayak cuma 1,5 euro, 2 euro, tapi kan at least kita dapat barang ya, dapat makanan walaupun bisa numpang. Terus habis itu bisa numpang pipis. kota besarnya banyak copet Jadi was-was ya. ya, dan bau pesing. Cuma Paris bau pesing. Paris, Rome. Rome bau pesing ya? Iya, Barcelona juga. Emang iya? Cuma di Swiss sih kita nggak pernah lihat hobo ya. Cuma paling di Ada Lucerne sih. doang, 1 Ya. 2. Tapi Tidur kalau di- di kota-kota besar yang lain, wah banyak banget. Dan ganggu banget sih, kayak bikin gak nyaman pertama, terus ganggu kayak kadang suka datengin minta-minta. Oh, ada. Spanish Step tapi tidak recommended by the way. Ya Spanish tuh Nggak ada ternyata cuma apa-apa. gitu doang sih. Nah, lagi direnov juga ininya. Apanya? Water fountainnya. yang di Oh bawah. ada water fountainnya Ada. harusnya. Oh, Pompi di situ lumayan lah. Oh ya kita nyobain ada tiramisu yang Tapi nggak yang itu. ya sebenarnya yang nomor Anda satunya di Rome itu ada namanya Two Sizes. Nah cuman Top Rome. tutup, kita nggak lihat kalau harusnya itu dia tutup. Jadi kita nyobain yang juga populer dan punya beberapa cabang, namanya Pompeii. Itu yang paling terkenal juga sih di Italia. Ini sekalian unboxing ini. Iya sekalian unboxing. Merch, postcard dan juga magnet. Iya. Kita Magnet selama di kulkas. sana dari tiap negara kita ngumpulin plastik sih, magnet sama postcard karena itu yang paling murah. Terus yang kita tahu bakal nyimpen di mana, kalau kayak pajangan, gelas gitu kan pertama mahal, takut pecah, terus taruh di mana di rumah yang besar ini. Ya. Apalagi yang kamu paling gak suka dari Europe trip kemarin? Mahal. Ya sama mahal pastilah. Karena rupiah lagi jelek, kasian banget sih. Ya buat orang Europe mah oke lah, gitu lah. Kalau emang gajinya euro atau pound sterling gitu. Makanya kita harus cari kerjaan dengan gaji pound sterling atau euro. Kemarin by the way kita dapat tiket pesawatnya tuh lumayan murah loh. Considering untuk ke Europe kita dapat 8,7 pakai Saudi ya. Jadi transitnya di Jeddah. Dihitung 8,7, bener nggak? Oh iya. 8,8 lah. Transitnya di Jeddah. Nah buat teman-teman yang mau umroh plus Europe bisa sebenarnya. Tapi kemarin kita nggak consider itu jadi opsi. Jadi kalau misalnya mau ulik-ulik aja tanggalnya. Jadi misalnya transit di Jeddahnya dibuat 1 hari, terus kalian bisa umroh dulu. Cuma ini ternyata benar. Ternyata Venice overrated. Venice overrated. Iya. Udah aku bilang. Gak usah ke Yang Venice. penting udah pernah aja. Venice sama Paris menurutku sih.
Tapi Paris Paris tuh- masih oke sih. Tapi kayak aku tidak menemukan the city of love definisinya gitu loh, kayak nggak ada romantis-romantisnya lah di Paris. Oh terus kita juga ada naik pesawat juga selama di sana dari Porto ke Rome. Rute kita adalah mendarat di Barcelona, turun ke bawah, terus ke Granada, Seville, Lisbon, Porto. Dari Porto terbang ke Rome, Rome naik ke utara ke Cinque Terre, terus ke Venice. Habis itu dari Venice naik ke atas ke Switzerland. Kita stay di Interlaken. Jadi selama 3 malam tuh kita 3 malam ya? Di mana? Interlaken. Heeh. Kita selama 3 malam tuh stay-nya di Interlaken. Interlaken tuh kayaknya bagus deh buat stay di Swiss karena itu lumayan tengah. Jadi kalau mau ke utara, selatan, barat, timur tuh deket. Jadi mending stay di Interlaken terus jalan-jalan aja ke sekitaran situ buat day trip-nya. Terus Residence Jungfrau itu adalah not so bad ya. Residence Jungfrau tuh semacam chalet gitu loh, kayak holiday home. Jadi vibes-nya dapet deh buat kalian yang mau nyobain nginep ala-ala pedesaan di Europe. Itu dia lokasinya masih di Interlaken sih. Jadi Cuma agak tua aja. Tapi oke lah, ya, masih secara kelihatan fasilitas bagus masih oke. Deket juga dari ini station. station, jalan Iya, kaki. kebanyakan hotel-hotel yang kita pilih tuh mostly memang yang ratingnya lumayan oke dan deket sama station, jadi jalan kaki karena kita bawa 2 koper biar nggak kayak pindah-pindah. Jadi kalau misalnya kita cari yang deket metro station cuman jauh dari central station ya, nanti kan kita harus naik metro lagi atau subway lagi dan itu kan harus bawa-bawa koper. Jadi kalau kita sih mendingan cari yang deket sama station aja, central station gitu. Terus kita juga sempat ke Jerman. Itu sebenarnya kayak lebih ke reminiscing good old time aja sih buat aku kan. Munchen doang itu pun. Cinque Terre. Ini keren banget nih. Pastéis de nata. Ya. Oh ya, kita nyobain pastéis de nata itu kayak spesialnya. Cuma nggak ke yang itu. Pastéis de Belém. Iya, pastéis de Belém. Katanya itu enak kata temanku yang pernah Jauh kesini. banget tapi. Aku tuh selalu ngumpulin postcard yang lucu-lucu gitu loh, yang anti mainstream nih kayak gini. Jadi kayak sketch tapi tiba-tiba ada orange-nya karena orange itu adalah logo dari Seville, pohon orange. Itu suka banget sama pohon orange. Terus kayak gini nih Barcelona, kayak kotanya vibrant gitu. Jadi postcardnya juga lucu banget kan. Terus ada juga waktu itu aku juga beli Paris. Jadi kayak sketchnya Paris anti mainstream banget kan ini desainnya. Sama yang ini juga Barcelona bagus banget desainnya kayak ala-ala Disney, Luca gitu, vibrant colornya. Kayak lukisan yang ini kayak cat painting gitu. Apa tuh? Wah, itu bagus sih. Ya kan. Kalau yang kayak gini-gini biasa karena kita udah nggak nemu lagi yang luar biasanya. Jadi kita beli aja tetap. Oh terus waktu di Hallstatt, sebenarnya kita expect Hallstatt tuh 2 hari. Jadi kita nginep di sana, nginep di Hallstatt. Sebenarnya di Obertraun-nya nginepnya. Berharap kayak kalau kurang besoknya tuh kita bisa ke sana lagi gitu, ke Hallstatt lagi kalau misalnya waktunya kurang karena kita nyampainya itu pagi sebenarnya di Hallstatt. Terus explore seharian, kalau misalnya kurang kita bisa datang lagi. Ternyata setelah kita explore seharian itu udah cukup banget di Hallstatt. Sebenarnya emang Hallstatt bagusnya pas winter sih menurutku, kayak lebih dreamy aja gitu ya tempatnya. Nah terus kebetulan kita ketemu orang Indonesia yang tinggal for good di Kanada. Udah pensiun ya. Ibu bapak kaya gitulah. Terus dia bilang kalian ke Salzwelten aja di atas. Tadinya tuh aku udah bilang sama dia, ayo yang nanti kita ke sana ya, ke Salzwelten di Hallstatt, bayarnya segini. Ah enggak, mahal banget, berdua juga dapetnya segini, nggak usah ngapain. Terus gara-gara ibu bapak itu ngomong katanya bagus kok di dalamnya ini worth gitu kan. Akhirnya dia kayak, kita coba lihat kali ya tiketnya masih ada atau enggak. Jadi itu sebenarnya tambang garam paling tua di dunia. Itu ada di Hallstatt dan ada kayak seluncuran gitu dari kayu, kita naik di dalamnya terus ternyata ada fotonya juga, kita terpaksa bayar beli. Terus ada kayak kecepatannya berapa menurunin seluncuran itu, kita 20,1. Yang 20 tuh bisa dihitung jari. Ya tapi paling 3-4 orang. average 15 lah kecepatannya. Jadi kita Si ibu-ibu itu 10 katanya kan dia. Oh iya, karena dia sempat berhenti. Bukan, dia Apa? ngerem. Iya ngerem berhenti kan. Terus akhirnya kita juga masuk ke Colosseum, guys. Ini cita-cita aku juga dulu pernah ke Italia tapi aku nggak sempet ke Rome. Terus aku pengen banget ke Rome buat masuk ke Colosseum, walaupun kita juga masuknya mandiri sih, nggak dengerin cerita sejarahnya, paling cuma lihat CCTV doang. Ini tempat apa, ngapain dulunya gitu-gitu. Tapi bagus sih Rome, di Colosseumnya kita lumayan suka sama Colosseum. Karena kita juga bawa SIM tapi nggak kepake ya, iyalah kita nggak nyewa mobil sama sekali sih. Ada temenku yang nanya, kenapa kalian nggak nyewa mobil aja di Eropa? Udah Jawab. punya Eurail. Sebelum nyari Eurail dong. Kan dia tanya kenapa kalian nggak nyewa mobil aja. Capek. Udah itu dong alasan. Males. Itu alasannya guys. Saya tidak Jawab suka ya. menyetirnya. Soalnya memang nggak ada kereta kayak di New Zealand harus nyetir. Jadi mau. Oke.
nggak menikmati juga sih jadinya kan kalau fokus nyetir gitu. Ini gantian, saya full pasti yang nyetir. Kalau misalnya naik kereta kan enak, bisa santai, bisa tidur, bisa lihat pemandangan, terus ya bisa kerja juga. Ada tuh yang bilangnya cuti, ternyata buka laptop. Terus kita juga naik sleeper train Austria. Itu pengalaman pertamamu sleeper train ya? Sleeper train tuh ternyata ada yang bagus. Jadi dulu tuh aku pas ke Eropa dari Madrid ke Granada tuh pernah naik kereta sleeper train, tapi jelek banget, kayak bekas tahanan gitu lah, kereta tahanan gitu, jelek banget ya pokoknya, kayak bang bednya jelek. Kita dari Zurich ke Hallstatt itu naik sleeper train, bagus banget keretanya dan nyaman. Sebenarnya lebih nyaman lagi kalau kita pilih yang berdua, satu kabin, kayak kebayangin kayak keretanya Harry Potter deh, Harry Potter ke Hogwarts, kereta Hogwarts. Tapi kalau Harry Potter Hogwarts mah 6 orang 3-3. Yang kursi doang kan? Iya, kursi doang. Iya, tapi kan kabin kan. Iya. Jet lag gak? Enggak normal banget. Iya, karena dia banyak tidur juga sih di pesawatnya. Di pesawat kita pulang tuh full banget, full tidur. Dan kayaknya gara-gara Saudi enak deh connectionnya. Jadi dari Jakarta 9 jam ke Jeddah, terus lanjut 5 jam atau 6 jam gitu ya ke Barcelonanya. Pulangnya juga kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Jadi enak aja gitu buat tidur pas gitu, nggak terlalu lama di udara dan nggak terlalu lama apalagi saya cepet tidur. Ya dia cepet banget tidurnya, gampang tidur. Tapi buat aku yang susah tidur juga kemarin sempat beberapa kali tidur terus bangun, tapi lumayan lama sih, kayak sejam tidurnya. Itu sebuah kemajuan guys, bisa tidur seperti itu di pesawat. Kita masuk ke Bayern Munchen juga. Keren nih. Selama di beberapa kota besar kita juga beli day pass, kayak di Barcelona tuh kita beli day pass. Oh kemarin Barcelona tuh kita bukan day pass tapi tiket casual yang 10 kali perjalanan, jadi itu lebih murah daripada day pass. Jadi kita bisa pakai 10 journey selama beberapa hari lah, seminggu deh kayaknya itu. Kamu day pass yang paling worth it menurut kamu yang di mana? Lisbon sih. Bener. Lisbon tuh super worth ya. Ini ya Navigante bukan sih Lisbon? Kayaknya iya ya. Nah ini itu harganya cuman 7 euro. Tapi bisa dipakai semua transportasi, terus benar-benar bisa semua. Ya, kayak funicular aja naiknya tuh harganya 4 euro. Udah sisa 3 euro. Sedangkan kita udah bolak-balik naik bis, naik ini itu segala macem. Kayak udah balik modal di trip ketiga atau keempat deh. Tapi mungkin juga itu kayak cuman ini nggak sih? Cuman trik marketingnya doang. Transport ya kita antara naik kereta atau naik bis cuman beberapa sih, ada Alsa sama Flix. Yang di Spain sama Portugal banyak naik bis juga. Spain, Portugal bis. Alsanya murah juga. Alsa murah. Emang bis itu transportasi yang considering murah, tapi ya lama aja perjalanannya dibanding kereta. Cuma Flixbus tidak recommended ternyata. Kalau itu Flixbus adalah bus kebanggaan mahasiswa di Eropa, bro. Masa reschedule nggak di email? Nggak reschedule, dibatalin even. Dibatalin. Cancel, tapi kita nggak diinfo. Jadi pas sampai sana kita nggak tahu kalau ternyata busnya nggak ada, di cancel. Terus kita beli bus baru, dibalikin duitnya buat pesan lagi. Cuman ya tetap aja sebel sih. Terus apalagi yang kamu highlight? Budget. Nah, budgetnya kurang lebih sama seperti budget yang paling banyak ngurusin dia. Tour pada umumnya ya. Kalau misalnya ikut tour ke Europe mungkin sekitar 25-35 gitu ya. Tapi karena kita lebih banyak, lebih panjang, 22 hari. Biasanya kan kalau tur-tur itu paling 10 hari atau 2 minggu ya mentok ya. Itu mah max banget, 2 minggu jarang. 14 hari itu pun jarang. 12 hari biasanya. Itu pun udah sama perjalanan. Jadi itu pun belum makan, belum visa biasanya kan. Belum. Sama visa 32 juta. Ini kita udah all in banget. Iya, visa bikin di Vautour ya. Oh iya, benar. Visa bikin di Vautour karena gampang banget, kita cuma submit dokumen doang karena waktu itu kita lagi sibuk banget, nggak sempat ngurusin dan takut ke reject juga, takut ada yang miss. Jadi ya udahlah kita pakai Vautour aja biar dibantuin semuanya. Ribetnya itu kalau ini itinerary, hotel, flight itu semua harus confirm ya kan, harus sudah di book kalau mau buat visa sendiri. Terus kemarin tuh kita juga belum fix sebenarnya itinerary-nya, jadi kita serahin ke Vautour. Tergantung kursnya sih. Ya, sekarang 3 jutaan. 2 hari beres. Ya, sekarang 3 jutaan sih. Cuma tetap harus ke sana ya, harus ke embassy. Dan yang recommended kemana? Apanya? Negaranya, visanya? Prancis. Schengen paling gampang katanya. Banyak orang memang ke Prancis sih kalau bikin buat Schengen. Walaupun kita di Prancisnya sebenarnya cuma 2 hari doang.
3 malam. Ya, dari 22 hari kita cuma terakhir doang di Paris. Ya nggak apa-apa kok. Dan masuknya kita dari Barcelona, jadi walaupun visanya Schengen-nya dari Prancis tapi masukin Barcelona itu boleh. Selama nanti kita bilang aja kalau ditanyain, kok ininya Prancis, ya bilang aja nanti kita akan ke Prancis gitu di hari-hari terakhirnya. Cuman kemarin kita nggak ditanyain sih. Aman-aman aja. Hotel kita udah bilang, nanti kita kasih ada beberapa rekomendasi juga di beberapa kota buat hotel-hotelnya. Tapi kalau hotel sebenarnya ya sesuaikan Preferensi. budget aja ya. Dan kita kan nyarinya juga kebanyakan di dekat station. Dan nggak usah geret-geret koper. Iya, Garrett Cooper sih tetap, tapi nggak naik turun subway gitu Nah, kan. nggak jauh lah. Paling cuma within 500 meter. Itu max 500 meter. 500 meter. Bahkan ada yang lebih deket, ya kan? Yang Kayak mana? paralel tuh deket, Paralel dekat. Banyak kan deket sih. kebanyakan deket sih. Mm-mm. Kurang dari 500 bahkan. Nggak ada yang jauh. Iya. Mana sih yang jauh? Oh sama buat menghemat juga. Biasanya kan kita makannya tuh, kita kan hobi ya kulineran, kita suka nyobain makanan atau snack-snack baru. Nah jadi pas nyobain baru, misalnya nyobain kue baru gitu, nyobain sesuatu kuliner lah, itu kita selalu belinya satu buat berdua take away gitu. Betul. Atau beli kopi Karena satu too berdua. much juga. Mau misalnya ini. Karena kita banyak yang mau nyobain, misalnya sehari bisa nyobain 2 atau 3 item. Kalau Kan. kayak gelato gitu beli satu orang satu aja udah Iya bener. full pasti. Gelato aja kita selalu beli satu buat berdua. Nggak Satu pernah berdua. beli sendiri. Kita ada nggak sih snack yang masing-masing beli satu? Pizza yang terakhir di Roma. di rumah. Oh iya. Kita bawa pulang Itu doang. Pizzo. Focaccia kan beli satu berdua mulu. Satu berdua semua rata-rata. Biar bisa nyobain gitu Banyak. loh, banyak hal kan. Soalnya banyak yang kita mau coba, sedangkan waktunya terbatas gitu. Itu biar hemat. Sama, udah pasti bawa bekal kan. Kemarin kita bawa bekal lumayan banyak tuh. Jadi buat menghemat waktu, kita nggak masak literally dari scratch, dari raw daging mentah, enggak sih. Nggak beli bahan di sana juga. Kita nggak ada beli bahan makanan masakan di sana kan. Nggak ada. Beras Kecuali doang. beras ya. Jadi kita beli beras tuh per 1 kilo. Di Eropa tuh ada yang jual di supermarket, belinya per 1 kilo. Either basmati atau Thai jasmine. Nah, beli satu gitu biasanya 2 euro lah ya, 1 kilo per 1 kilo. Harus kita bawa cooker juga. Cooker itu ngebantu buat masak nasi pertama. Terus kedua buat manasin lauknya. Sebenarnya lauknya nggak dipanasin juga nggak masalah. Cuman kalau mau panasin juga ya lebih anget aja jatuhnya. Kayaknya hampir tiap trip kita bawa cooker itu ya. Iya. Mau kemanapun, nggak cuma ke Sumber Europe juga. sih. Lauk-lauknya kita bawa dari Indonesia, aku banyak beli, ada di Shopee lah. Rendang enak banget, nanti aku share cara pesannya. Jadi lauk-lauk itu kebanyakan memang bisa disimpan di suhu ruang. Jadi kayak rendang itu sampai minggu ketiga pun masih enak. Walaupun aku simpannya di koper ya, nggak aku masukin kulkas. Asalkan si sealnya itu masih tertutup. Tapi kalau misalnya udah kebuka, harus dimasukin ke kulkas. Terus ya dikonsumsi within 4 hari ke depan lah gitu. Itu masih oke kok. Kita bawa rendang, dendeng, keripik, Mustafa, cumi hitam, iga sama empal. Jadi itu udah sachet-an gitu, satu porsi gitu. Jadi satu porsi biasanya kita makan buat berdua. Terus ada sambal juga, sambal cumi sama cakalang. Enak banget sambalnya. Jadi kita bawa tempatnya pakai silikuk yang foldable gitu. Jadi kita masukin nasi, terus atasnya lauknya. Satu tempat buat berdua makan bareng gitu, romantis kan. Terus habis itu kalau udah selesai bisa di fold, jadi nggak makan tempat. Itu kita suka pakai silikuk gitu. Itu ngebantu banget buat hemat budget makanan, karena sekali makan di luar budgetnya tadi sih mahal banget, bisa 400 sampai 800 ribu average ya buat berdua, bahkan ada yang bisa sampai 1 juta. Itu pun udah yang murah banget, dan kita jarang loh beli minuman di restorannya nggak. Paling beli minum yang awal-awal doang kan, kayak jus gitu-gitu yang tersedia aja sih di restonya. Yang apa 2 euro, 3 yang 2 euro, 3 3 euro, euro udah yang paling murah deh pokoknya minumannya. Nah, tapi di resto yang setelah itu ada kayak free water, kayak di Paris ya, gratis tap water, jadi nggak bayar. Itu yang aku pesen. Kalau ada gratis tap water sih aku minum tap water aja sih. Soalnya air putih lebih mahal daripada minuman berasa, gimana ya nggak sih? Benar. Ya, kayak pengen air putih tapi lebih mahal gitu. Jadi ya caranya buat menghemat ya itu tadi dengan bawa bekal. Berbekalan kita itu setengah dari 1 koper. Oh sama ini, jadi kalau di Eropa itu banyak banget hotel-hotel. Oh kita nginepnya by the way banyak kan di hotel ya. Jadi hotel itu mostly ada city tax-nya. Di semua kota besar guys, dari semua kota yang kita datengin itu ada city tax-nya. City tax-nya beragam sih, ada yang 5 euro per orang per malam. Paling mahal berapa? Barcelona sih mahal. 7 ya per orang. Ya, 7-an kayak. 7 euro per orang per malam.
Ya, jadi kalian harus consider ada city tax juga ya nantinya, dan itu bayarnya pas kita lagi check in di hotelnya. Mostly kita pesan hotel, nggak Airbnb. Kenapa? Karena Airbnb kan biasanya cocok buat kalau misalnya long stay ya. Biasanya kan ada kitchennya, ada laundry roomnya, ada segala macam, agak lengkap, dan costnya juga lebih mahal kalau cuman 1 malam 2 malam gitu. Nah, karena kita cuman kayak 2 malam 2 malam, beberapa ada sih yang 3 malam, tapi tetap pakai hotel. Kita rasanya kayak lebih convenient aja pakai hotel. Kita pesan via Agoda kalau hotel. Beberapa ada juga kita naik Uber. Ubernya sebenarnya kalau untuk yang jarak-jarak deket aja sih yang kita naikin, atau enggak ada yang ke bandara juga, yang kalau kita coba hitung pakai kereta itu berdua nggak jauh beda daripada kita pakai Uber. Kayak kemarin di Paris, dari hotel ke airport itu kalau naik kereta 16 kereta 16 kereta per orang. 32 kan. Tapi kalau langsung Uber dari hotel 30. Di Paris sih unbelievable mahal banget transportnya, day pass-nya. Iya, yang one day 22 euro, which is 400.000, nggak masuk akal sih. Yang 2 hari itu 44 euro. Nah, terus apa yang kamu sesali? Tidak ke Pastel de Belém karena tidak sempat. Itu kita tidak memperhitungkan hari itu Jumat, mepet. Potong Jumatan kira 3 jam, benar-benar pack. Di mana? Pastel de Belém. Oh iya, Lisbon ya. Lisbon. Terus apa lagi ya? Kalau aku nggak cek bukanya two sizes sih. Itu yang kayak aduh penting banget. Aku pengen banget nyobain two sizes. Si tiramisu itu nggak ada alkoholnya, dan kalau lihat di TikTok selalu bermunculan deh si two sizes itu. Dan aku nggak ngecek kalau hari Senin tuh tutup. Padahal kita udah sampai dari hari Minggunya. Kita bisa aja hari Minggunya kesana nggak sih? Bisa. Aku nggak ngecek tuh yang jam bukanya. Itu sih yang aku nyesel juga. Terus apa lagi yang nyesel ya? Di Granada kita juga nggak beli postcard sama magnet. Gara-gara kita lihat nggak ada yang menarik gitu pas di sana. Terus aku juga lupa. Tiba-tiba keburu malam kita jadi nggak bisa belanja apa-apa lagi. Jadi kita nggak punya magnet sama postcard Granada. Terus apa lagi ya nyesel ya? Nyesel John Cake cuma beli 1. John Cake apa? John Cake cheesecake. Kenapa emang? Harusnya kita beli setiap hari. Wah, dan beli 2. Jauh. Apanya jauh? Ini jalan dari hotelnya. Ya, tapi kan enak banget gak sih John Cake? Apalagi yang kamu nyesel? Pokoknya lihat deh kalau misalnya ada yang tujuan yang kalian udah pengen banget mau datengin, cek jam bukanya sama jam tutup. Iya, karena ternyata kayak jam 4, jam 5 itu udah banyak yang tutup. Itu culture shockmu ya? Enggak juga sih. New Zealand juga gitu. Bukannya kamu ini shock waktu di Jerman jam 8 udah diusir dari DM? Yang mana itu? Jadi waktu itu kita lagi di DM itu kayak grocery. Itu nggak jam 8 ya? Jam 8 malam. Ada kayak buat kosmetik kayak Guardian lah. Kayak Guardian. Nah, terus itu jam 8, jam 7.59, 7.58 gitu lah. Terus kita lagi lihat-lihat di dalam, tiba-tiba bayar ke kasir gitu kan. Terus Adit kayak, jam berapa ini udah tutup? Jam 8 guys, itu jam 8. Emang mostly toko-toko di sana tutupnya jam 8 gitu. Kecuali restorannya. Terus ada restoran yang kamu mau highlight gak? Apa yang enak? Iya. Ada beberapa. Konji cuma bukan resto, crepes. Sebenarnya resto crepes kita. Kayak ada crepes. Enggak ada. Enak banget crepesnya. Tapi kan sebagai perbandingan Anda nggak beli crepes yang lain. Apa? Di Paris cuma nyobain itu doang. Udah kelihatan lah dari bentukan crepes yang dibuat orang-orang pinggir jalan. Konji udah lebih parah sih, dari ratingnya aja udah rating bintang berbicara sih. Terus yang makanan enak lagi yang mana yang kamu rasa? Yang saya ingat yang pertama Taberna Sal Grosso. Itu definisi hidden gem sih. Ya. The real hidden gem. Benar. The real hidden di dekat gem. Pelabuhan di Lisbon. Far away. Ya. Kayak dari mana-mana Lisbon pinggir sih itu. Iya, itu. Bukan di pusat kotanya. Terus tempatnya kalian juga. Harus reservasi dulu kalau mau ke Taberna. Cuma ada 5-6 meja gitu. Lebih sih, 7 gitu adalah. Yang sini kan ada lagi. Itu maksudnya kecil banget, ya, kompak banget. Kayak di ruangan bawah tanah kecil gitu. Itu enak banget. Yang di altar itu juga enak, yang salad ini. Altar yang mana? Oh iya, altar. Yang si salad gurita. Iya, salad gurita ya. Itu mantep sih. Octopus salad. Iya, octopus salad. The best itu. Tidak ada. Iya. Kalau pasta kan di sini banyak sebenarnya. Cuma kita yang benar-benar enak kita suka itu yang di room itu, ya kan? Tasty banget. Yang bapak-bapaknya suka ngomelin pembeli kalau ada yang naruh aneh-aneh gitu. Ceritain. Jadi kalau misalnya ada nih kemarin turis Amerika gitu kan, dia makan pasta, ada rombongan gitulah 3-4 orang. Tiba-tiba dia yang cewek naruh chili flakes ya.
di carbonara. Bapaknya teriak dari jauh, ownernya itu kayaknya ya, si bapak ini. No. No, 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 no. Terus semuanya pada ngeliatin gitu. Mana duduknya di tengah-tengah lagi. Iya, sebelah kan kita. You never put chili on carbonara. Never put chili on carbonara gitu, dimarahi. Biasalah itu ternyata meme yang di Instagram tentang orang-orang Itali, real bro. Beneran kayak gitu ternyata orang-orang Itali ngomelin yang aneh-aneh gitu. Kita juga sempet sholat Jumat di 3 negara. Pertama tuh kita sholat Jumat di Lisbon, di Lisbon pakai Portugis bahasanya. Terus yang kedua di Bern di Swiss itu pakai bahasa Jerman. Terus yang ketiga di Paris pas terakhir itu pakai bahasa Prancis. Jadi ya berbagai bahasa waktu itu kita cobain, walaupun yang kita ngerti cuma beberapa doa yang kita sering ucapkan dalam bahasa Arabnya doang sih. Aku suka banget gelato sih. Gelato yang paling kamu suka di mana? Susu. Di Venice. Oh iya itu enak sih. Dia lebih kayak creamy gitu bukan sih tipenya? Aku ingat itu soalnya. Yang itu juga enak di Lisbon. Iya yang namanya cuma ada di situ doang. Cuma di Swiss ya kita benar-benar tidak jajan, hanya makan bekal. Kita beli ini grocery. Iya, tapi kan nggak jajan kayak es krim apa gitu. Pelit banget ya, nggak mau ngeluarin uang. Itu 26.000 1 franc. Oh, Tidak. oke. Itu kali ya highlight dari kita berdua. Saran buat yang mau Europe trip, Sarannya adalah kumpulin duit banyak-banyak. itu betul. Dan kalau bisa ya yang penting tekan kosnya di tiket pesawat. Kita di bawah 9 juta dapat PP Barcelona. Tapi transportasi di sananya juga mahal, Barcelona, jadi Paris. harus ditekan sih. Sama itu yang harus Euro. multi city kalau bisa. Iya, multi city biar hemat waktu sama biaya juga buat balik ke negara yang awal kan harus biaya lagi ya. Sedangkan kita udah pernah ke situ. Jadi yang arrival-nya sama departure-nya beda kota. Jadi bisa explore banyak lah dan tidak buang waktu. Kota-kotanya tadi udah dikasih tahu. Kalau Jerman kayaknya mahal-mahal ya. Jerman mahal. Amsterdam tuh masih. Amsterdam masih oke tuh. Amsterdam, Paris, Milan, Rome, Zurich, Iya. Barcelona, Madrid. Ya, Coba itu deh. beberapa kota-kota Di yang otak buat atik. di-explore. Ya, itu yang kita kunjungin sih Western Europe. Next-nya mau ke? Lihat saja nanti. Ngumpulin cuti dulu dan kumpulin duit dulu. Ya, cutinya udah habis, guys. Apalagi dia. Kamu juga nggak ada kan, sama dong? Zero dong. Tapi saya masih ada cuti bersama yang akan datang. Anda tidak ada. Iya. On Kalau the ada yang next mau trip. tanya, Hah? Ya udah tanya aja. ya, kita juga bikin sih kalau sempet. Aku mau edit juga video jalan-jalan kita per kota atau per negaranya. Kalau At least. sempet katanya. Ini terlalu banyak konten. Iya, terlalu banyak banget konten. Aduh, tapi aku suka banget sih ngeliat kita jalan-jalan terus ngeliatin video-videonya. Ya keren aja gitu ngeliatin kita jalan-jalan gitu. Ya kalau misalnya mau lihat-lihat lebih lanjut atau kayak ada detailnya, aku juga ada di Instagram, masukin juga. Dan ada di YouTube Cek aja. Ya. Live Kan di YouTube memang. outside mention. Iya. Jangan lupa subrek, share, ya kan, dan komen ya. Biar kita makin semangat lagi bikin video. Buat jalan-jalan. Yoi. Oke guys, see you. Ciao. Adios.